يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga para jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha sekuat-kuatnya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mari pula kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala karunia dan anugerahnya yang sampai detik ini selalu mengalir kepada diri kita. Terkhusus pada siang hari yang berbahagia ini, kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat yang membuat kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah sholat Jumat. Jamaah Jumat yang diberkahi Allah, ada satu peristiwa besar di bulan Rajab ini, yakni peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin menyampaikan salah satu hikmah besar dari peristiwa besar tersebut, yakni pengembangan ilmu pengetahuan. Jamaah rahimakumullah, selain sebagai momen turunnya perintah sholat 5 waktu, Isra Mi'raj merupakan tanda bagi umat Islam untuk aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Isra Mi'raj merupakan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang harus digali sebagai sebuah ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat Islam. Saya kira pesan ini sangat penting untuk disampaikan dalam kesempatan hari ini untuk membuka kesadaran bersama tentang kemunduran dalam pengembangan iptek pada umat Islam, terkhusus bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Saat ini kita harus akui bahwa bangsa kita masih tertinggal dari bangsa-bangsa asing, terutama bangsa Eropa maupun bangsa Amerika. Jamaah rahimakumullah, kondisi ini merupakan ironi. Mengapa disebut ironi? Karena satu, sebenarnya kitab suci kita, Al-Quran, sudah terbukti sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak penelitian, bahkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Eropa, sarjana Amerika, yang sudah membuktikan bahwa isi kandungan Al-Quran konsisten atau dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan secara ilmiah. Sebagai contoh, seorang ilmuwan Prancis bernama Maurice Bucaille dalam bukunya yang sangat terkenal, yakni Quran, Bible and Modern Science,
Buku ini merupakan hasil penelitian Bukhail yang menemukan bahwa antara Quran dan Bible, Bukhail menemukan bahwa Al-Quran mampu menjelaskan fenomena-fenomena alam yang konsisten secara ilmu pengetahuan. Antara Al-Quran dengan fenomena alam berjalan beriringan, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, maupun ayat Al-Quran yang satu dengan ilmu pengetahuan, semuanya berjalan konsisten, tidak ada kontradiksi, tidak ada yang saling bertentangan. Penelitian Bukhail ini adalah salah satu ilmuwan besar yang akhirnya masuk Islam. Salah satu penelitiannya adalah dia meneliti mumi, dan di situ akhirnya dia menemukan bahwa apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ternyata benar adanya setelah dia melakukan penelitian bertahun-tahun terhadap jasad Fir'aun yang dimumikan. Semenjak itu Bukhail memutuskan untuk masuk Islam. Hal ini sebagai bukti bahwa Al-Quran sepenuhnya wahyu Allah, tidak ada campur tangan, tidak ada campur karya pikiran manusia. Allah sendiri jauh-jauh hari, jauh-jauh abad sebelumnya sudah berfirman dalam Quran An-Nisa ayat 82 yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Kedua, mengapa ironi? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti-hentinya telah memerintahkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan bisa dimaknai sebagai perintah agar manusia mengembangkan diri, mengembangkan pikiran, mengembangkan alam semesta agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi segala sendi kehidupan manusia, termasuk ilmu pengetahuan, baik di bidang kesehatan, kedokteran, fisika, perbintangan, biologi, sosial budaya, ekonomi, politik, ataupun geologi. Dan tentu masih banyak bidang kehidupan manusia yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena itu Al-Quran berisi tanda-tanda. Tanda-tanda ini dalam bahasa Arab adalah ayat, dalam bahasa Inggris signs, yang jika tanda-tanda ini dieksplorasi, terbukti secara ilmiah melalui metode-metode ilmiah, maka disebut science, atau dalam bahasa Indonesia science. Semua itu baru bisa terlaksana apabila manusia mampu memahami dan menggali maknanya. Jamaah, hingga saat ini belum 100% kandungan Al-Quran yang mampu dibuktikan oleh manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan. Saya kira ini merupakan peluang yang besar, kesempatan yang besar bagi umat Islam untuk bisa menghasilkan sebuah karya ilmu pengetahuan berbasis Al-Quran. Ketiga, mengapa hal ini disebut ironi? Karena bangsa-bangsa Islam dahulu menjadi pionir kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kontribusi kekhalifahan Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak era Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maupun Bani Umayyah di Damaskus yang diteruskan oleh Bani Abbasiyah di Baghdad, dan juga Bani Umayyah di Spanyol. Pada saat itu umat Islam mengalami kejayaan baik di bidang pemerintahan, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan.
karya-karya pemikir Islam antara lain Ibnu Sina, Ibnu Rus banyak menginspirasi munculnya ilmuwan Eropa sehingga mendobrak dominasi gereja. Sebagai bukti, dalam filsafat masyarakat Eropa mengenal nama Avicenna, merupakan bahasa Yunani. Sebenarnya Avicenna ini adalah nama lain seorang ilmuwan Islam bernama Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran, bapak astronomi. Kemudian ada nama Averroes yang merupakan terjemahan dari Ibnu Rus. Sebagai salah satu contoh yang fenomenal, pemikiran Ibnu Sina sudah menemukan sistem peredaran darah 300 tahun sebelum sistem peredaran darah ini diklaim oleh seorang ilmuwan dari Portugal bernama William Harvey. Memang sampai detik ini ideologi ilmu pengetahuan masih dikuasai oleh negara-negara barat, sehingga ada pengaburan penemuan-penemuan, pemikiran-pemikiran dari para sarjana atau akademisi Islam. Eropa berubah dari era kegelapan di abad pertengahan menuju era pencerahan melalui gerakan Renaissance sehingga muncul industrialisasi hingga sekarang ini. Bahkan seorang peneliti dari Oxford University menyebutkan dalam sebuah buku yang berjudul Muhammad bahwa tanpa Ibnu Sina, tanpa Ibnu Rus, maka tidak ada yang namanya Renaissance. Renaissance itu kalau pada masyarakat kita mungkin identik dengan reformasi tahun 1998, yaitu perubahan gradual dalam pola pikir. Pada waktu itu negara-negara Eropa sangat dikuasai oleh dogma-dogma gereja, dogma-dogma agama. Kemudian Ibnu Sina dan para ilmuwan Islam lainnya mencoba untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, termasuk memadukan pemikiran-pemikiran mereka dengan pemikiran-pemikiran Yunani, sehingga kemudian mampu mendorong ilmuwan-ilmuwan atau masyarakat Eropa untuk berpikir, dan mereka mencoba untuk lepas dari dogma-dogma agama. Namun setelah mereka berkembang, industri berkembang, kemudian muncul industrialisasi, membutuhkan bahan mentah, maka muncullah penjajahan. Nah, penjajahan inilah yang akhirnya yang menjadi korban adalah bangsa-bangsa Islam, bangsa-bangsa Asia. Mengapa hal itu terjadi? Karena dunia Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ini membuat umat Islam menjadi umat jajahan bangsa Eropa dan hanya menjadi objek ilmu pengetahuan dari Eropa atau negara-negara barat. Jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini banyak buku sejarah yang lebih menonjolkan peran ilmuwan barat dan Yunani. Karenanya kita saat ini harus menyiapkan generasi-generasi muda untuk giat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang lainnya. Anak-anak muda Islam harus rajin belajar, harus mampu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Anak-anak muda Islam harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan ilmu, bukan menjadi objek dari teknologi, tetapi menjadi subjek dari teknologi. Jamaah rahimakumullah, semoga Isra Mi'raj ini menjadi momentum membuka kesadaran bahwa umat Islam adalah umat besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Asia adalah bangsa besar jauh sebelum Amerika lahir. Amerika Serikat lahir tahun 1491 ketika ditemukan oleh Christopher Columbus. Padahal bangsa kita mampu membangun Candi Borobudur sekitar 1000 tahun sebelum Amerika lahir.
Candi Borobudur itu bukti bahwa bangsa kita memiliki kemampuan teknik sipil arsitektur yang luar biasa. Karena itulah dengan semangat Isra Mi'raj ini menjadi sesuatu yang harus kita dorong untuk memunculkan pengembangan ilmu pengetahuan. Kita kembalikan kejayaan bangsa kita, kejayaan umat Islam pada beberapa abad yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.